Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira Aljana dengan NIM 0805 1282227034 dari kelas B. Baiklah, di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang hasil tentang UAS meteorologi saya tentang pengaruh ENSO dan IOD terhadap suhu permukaan laut. Tapi di sini saya akan lebih membahas mengenai ENSO-nya sendiri begitu. Baiklah, langsung saja. ENSO atau yang lebih kita atau kepanjangan dari El Nino Southern Oscillation adalah anomali pada suhu permukaan laut yang berada di Samudra Pasifik, lebih tepatnya lagi di pantai barat Ekuador dan juga Peru, yang di mana kondisinya itu tuh lebih tinggi daripada rata-rata normalnya. Baiklah, jadi El Nino ini tuh pada awalnya digunakan untuk menggambarkan kemunculan tahunan dari air hangat atau warm water di sepanjang pantai barat Ekuador dan juga atau di sekitar utara pantai Peru pada saat perayaan Natal. Nah, tapi dalam beberapa tahun air hangat ini tuh muncul lebih awal dan juga bertahan lebih lama. Sehingga El Nino ini istilahnya digunakan untuk kejadian ketika kenaikan temperatur muka laut atau suhu permukaan laut, itu tuh nggak wajar atau di atas rata-rata dan juga di atas normalnya. Oke, selain ENSO yang udah kita bahas sebelumnya, hal yang mempengaruhi di suhu permukaan laut itu tuh juga ada Indian Ocean Dipole atau IOD. Nah, IOD ini itu didefinisikan sebagai perbedaan suhu suatu permukaan laut di antara dua wilayah, seperti di Laut Arab yang berada di bagian barat dari Samudra Hindia dan juga di selatan Indonesia atau di Samudra Hindia bagian timur. Nah, iodin itu juga dipengaruhi dengan suhu permukaan laut seperti ketika iodinnya negatif, maka suhu permukaan lautnya itu tinggi. Kebalikannya, ketika iodinnya positif, maka suhu permukaan lautnya atau sea surface temperaturnya itu bakal rendah. Nah, dari tadi kita membahas mengenai suhu permukaan laut. eh Suhu permukaan laut sendiri atau SPL atau kalau dalam bahasa Inggrisnya itu kita kenal dengan sea surface temperature, itu tuh dapat kita definisikan ada sebagai suhu dari beberapa milimeter bagian atas lautan atau suhu perairan yang memiliki jarak yang dekat dengan permukaan lautan. Intinya ini tuh suhu di permukaan lautan. Nah, suhu ini secara langsung ataupun secara tidak langsung itu bakalan berdampak pada uh, seluruh proses yang ada di lautan, seperti proses fisik, proses kimia, dan juga proses biologinya. Jadi suhu permukaan laut itu sangat mempengaruhi laju dari seluruh proses yang ada di lautan. Nah, di sini kita membahas juga mengenai SOI atau Southern Oscillation Index. Tentu kalau membahas ENSO, maka kita juga bakal membahas SOI ini. Nah, kita lanjutkan. Di sini saya mencari mengenai nilai Southern Oscillation Index atau SOI dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Ini nilai hasil grafiknya yang kita dapatkan. Tapi sebelum itu, Southern Oscillation Index atau SOI merupakan ukuran kejadian ENSO yang berdasarkan dengan parameter atmosfer. Nah, ini tuh yang biru, itu tuh garis biru merupakan nilai dari Southern Oscillation Index-nya, sedangkan garis ungu, maaf. Sedangkan garis biru itu tuh nilai dari Nino-nya yang bakal kita bahas juga nanti. Nah,
dapat dilihat nilai SI-nya itu berbeda-beda setiap tahunnya, yang pasti bakal menandakan sebuah kejadian yang bakal kita bahas nanti. Kemudian ada juga kita mengambil data mengenai ONI atau Nino Index dari tahun 2018 juga sampai tahun 2020. Nah, ONI sendiri adalah ENSO yang dapat dihitung dengan menggunakan rata anomali temperatur dari suhu permukaan laut di beberapa lokasi di daerah ekuator atau Samudra Pasifik yang biasanya itu dikenal dengan daerah Nino atau Nino region. Kalau di Indonesia itu tuh untuk mengetahui ENSO itu lebih aktif dengan menggunakan ONI ini gitu karena dia lebih kelihatan. Nah, ini dapat kita lihat hasilnya ini tuh grafiknya menandakan nilai Oceanic Nina Index-nya berbeda-beda di setiap tahun dari 2018 sampai dengan 2020. Terjadi kenaikan dan juga penurunan di setiap tahunnya. Seperti dari 2018, pertengahan 2018 itu dia terjadi kenaikan, kemudian sampai 2019, kemudian terjadi penurunan kembali di pertengahan 2019, dan akan terjadi kenaikan pada tahun 2020. Nah, kita membahas kembali kalau pada awal 2018 terjadi fenomena La Nina yang menghasilkan suhu permukaan lautnya itu lebih dingin dari biasanya pada daerah Pasifik bagian tengah dan timur, atau La Nina ini membawa musim hujan gitu intinya. Jadi suhu permukaan laut itu bakal lebih dingin. Kemudian pada tahun 2018 sesuai dengan grafik yang tadi sampai dengan awal 2019 perubahan ini mulai berubah menjadi kondisi netral ENSO. Jadi kondisi netral ini adalah ketika angin itu tuh berhembus dari timur ke barat dengan melintasi Samudra Pasifik sehingga menghasilkan arus laut yang juga mengarah ke barat atau sirkulasi Walker. Nah, selama fase netral itu tuh suhu permukaan lautnya di bagian barat Pasifik bakal lebih hangat. Kemudian pada tahun 2019, ENSO itu bakal tetap netral, meskipun ada beberapa indikasi perkembangan El Nino yang lemah atau lebih hangat, suhu permukaan itu lebih hangat. Maka pada akhir 2019 sampai awal 2020 terjadi perubahan menuju kondisi El Nino yang lemah. Tapi pada pertengahan 2020 ENSO itu tuh bakal kembali ke kondisi netralnya gitu. Baiklah, mungkin cukup sekian video dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.